Tepat ketika Xie Feiling dan Jin Wuhao-Huang baru saja pergi, Putri Wenqing bergegas untuk mendengar berita itu dan menerobos kerumunan, terengah-engah. "Kayu, kamu baik-baik saja?" Tanda seru. Mereka baru saja mendengar bahwa ada serangan diam-diam dari sekolah yang sama, dan mereka adalah sekolah yang sama yang akan dievaluasi oleh kompetisi besar, dan bahkan membakar batu giok dengan jiwa yang menghancurkan diri sendiri, dan mereka tahu bahwa Qin Yichen mengalami kecelakaan. Bagaimanapun, di aula alkimia yang sebenarnya, bagaimana bisa ada keluhan yang begitu kuat sehingga mereka akan menghancurkan pengetahuan mereka sendiri tentang laut dan harus membalas dendam. Dapat dilihat bahwa Putri Wenqing cukup khawatir, tetapi ketika dia melihat bahwa hutan tidak hanya baik-baik saja, tetapi juga lautan pengetahuan menjadi lebih ulet dan tirani, dia tidak bisa menahan diri untuk terkejut. "Apakah kamu baik-baik saja?" "Tentu saja tidak apa-apa, hanya beberapa badut." Bai Linglong juga berdiri di samping, Fan Fanstar dan yang lainnya juga bergegas ke samping. Kedua belah pihak terlihat buruk. Namun, ketika Qin Yichen dan Bai Linglong memperhatikan fluktuasi kekuatan spiritual masing-masing, mereka berdua membuat pilihan diam-diam dan tidak bertindak di sini. "Bagaimana Anda menyalin buku-buku kuno Pavilion dan Dao?" "Itu disalin beberapa hari yang lalu." Bagaimanapun, mereka memiliki 6 orang. Mereka sangat banyak dan berkuasa, dan butuh lebih dari sebulan untuk menulis buku-buku kuno Pavilion dan. Namun, Bai Guanxing mengerutkan kening dan berkata, "Namun, apa yang kami salin hanyalah lantai pertama yang terbuka untuk murid-murid sekte luar. Adapun buku-buku kuno dari murid-murid batin, kami tidak memenuhi syarat untuk menghubunginya." Qin Yichen tidak bisa menahan cemberut ketika dia mengatakan ini. Kognisi paling dasar dapat mengatakan bahwa buku-buku kuno yang dapat dibaca oleh murid batin pasti lebih baik daripada murid luar. Saya melihat ke Istana Pil, hampir semua murid batin adalah Dewa Pil yang kuat. Karena cara ini, buku Pavilion Pil kuno di pintu bagian dalam pasti berisi semua jenis formula pil dewa. Dan banyak teknik dan misteri alkimia. "Pil Tuhan." Tanda seru. Kata Sendan sangat menyentuh Putri Wenqing. "Tahukah Anda, Sendan juga bisa sangat berguna bagi mereka yang kuat di alam Tao." Bagi mereka yang kuat di alam dewa, itu bahkan lebih kuat. Pil dewa sudah cukup untuk membuatnya terlahir kembali. Nilai pil dewa terbukti dengan sendirinya. Belum lagi formula pil dewa yang tak terhitung jumlahnya yang dikumpulkan di aula pil. Belum lagi dunia nyata tempat mereka tinggal, yaitu kalender Yuan Tiandi. Bahkan di era naga nyata, koleksi alkimia di aula alkimia sangat mempesona, dan itu sudah cukup untuk dibanggakan. Tapi sekarang, kita semua adalah murid luar. Aula pil ketat, dan murid luar tidak bisa masuk ke pavilion pil kedua dan lebih tinggi. Mata Qin Yichen menoleh, belum lagi Putri Wenqing, bahkan dia sendiri adalah murid luar. Tapi segera, dia memperhatikan Mu Ziyu. Dia bertanya tentang detail kerumunan di tempat kejadian saat serangan itu terjadi. Qin Yichen mengusap dagunya, matanya berkedip, dan tiba-tiba berkata, "Kong Wu, mengamati bintang. Aku punya satu cara, aku tidak tahu apakah aku bisa berhasil, tetapi tidak ada salahnya untuk mencoba. Kamu datang denganku." Bai Guanxing dan Kong Wu terkejut, dan setelah saling memandang, mereka tidak banyak bicara, dan mengikuti Qin Yichen ke Mu Zi. "Guru, terima kasih atas bantuan Anda hari ini." Qin Yichen menepuk bahu Mu Ziyu, lalu tersenyum dan melengkungkan tinjunya, "Sopan." Mu Zi berenang mundur dan melihat bahwa junior ini adalah salah satu protagonis serangan. Dia tidak bisa membantu tetapi bersinar. "Saudara Feng, apakah kamu yakin tidak ada bahaya di laut? Kebencian macam apa yang dimiliki orang-orang itu denganmu? Mengapa mereka bahkan menyerangmu bahkan jika mereka menghancurkan diri mereka sendiri?" Qin Yichen terkejut, "Kakak tahu namaku?" Kali ini, Qin Yichen dan yang lainnya datang ke Pil Hall yang diubah oleh roda surga, dengan nama yang sama untuk masing-masing, dan Mu Ziyu tersenyum dan berkata, "Bagaimana mungkin saya tidak tahu bahwa hal buruk seperti itu telah terjadi? Terlebih lagi, saya juga salah satu pengawas untuk penilaian pintu luar." Qin Yichen mengangguk sedikit, tetapi dihentikan oleh Mu Ziyu. Setelah berpikir sejenak, dia harus tersenyum dan berkata, "Mungkin, aku sangat tampan sehingga aku cemburu." Mu Zi menggerakkan mulutnya sedikit, "Kau berbohong kepada siapa?" Adik laki-laki sangat lucu. Mu Zi tersenyum. Entah itu karena roda surga atau apa, dia tidak meragukan apapun, hanya merasa adik di depannya itu bercanda. Melihat pencapaian spiritual sang adik, kualifikasi untuk promosi ke sekte dalam kali ini harus dijamin. Beberapa murid tidak diyakinkan dan diserang secara diam-diam. Ini benar-benar gaya yang rusak dan kurangnya disiplin. Di antara minuman berat, Mu Ziyu mengungkapkan sedikit rasa malu, seolah menyesali masa depan selusin junior hancur. Bagaimanapun, murid dari pintu luar masih terlalu muda dan bertenaga. Demi sesaat, dia benar-benar melakukan hukuman berat di ruang pil ini. Benda. Dapat dilihat bahwa Mu Ziyu di depannya seperti tuan dandian sejati, dengan kebencian dan rasa malu tentang serangan diam-diam, dan sikap yang bahkan lebih mengkhawatirkan bagi tuannya.
Penampilan ini mengejutkan Qin Yichen. Bahkan alasannya telah ditemukan untukku. Apa katamu? Oh, tidak ada. Qin Yichen tersenyum. Dia tiba-tiba teringat Zhuang Zhou Mengdi. Dan apakah Zhuang Zhou memimpikannya seekor kupu-kupu? Atau kupu-kupu itu memimpikannya Zhuang Zhou? Siapa yang bisa membedakan ilusi dunia? Sama seperti Mu Ziyu di depannya. Dia tidak tahu apakah dia berada di roda surga. Dan Qin Yichen juga bertanya-tanya bahwa alam semesta antara langit dan bumi tidak terbatas. Dan ada dunia yang tak terhitung jumlahnya. Apakah dunia di roda surga itu ilusi? Setelah menyatukan pikirannya, Qin Yichen berkata dengan wajah serius. Kakak laki-laki, kakak muda, kali ini, saya benar-benar memiliki tolong yang kejam. Mu Ziyu bingung. Dan Qin Yichen berkata, saudara seperti inilah, yang telah lama mendengar bahwa ada banyak pil suci di pavilion pil pintu bagian dalam. Saudaraku, aku telah mengagumi pintu bagian dalam sejak lama. Bisakah kakak senior membuatnya nyaman? Mari kita lihat. Begitu kata-kata ini keluar, Bai Guanxing dan Kong Wu yang ada di samping tercengang. Apa artinya? Pergi ke pintu belakang? Tuan, ini yang Anda katakan? Ini sepertinya tidak realistis. Benar saja, setelah Mu Ziyu membeku beberapa saat, dia kembali ke akal sehatnya. Meskipun dia tersenyum, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, saudaraku, aturan dan dian sudah ada sejak zaman kuno. Sebagai kakak laki-laki, aku harus menjadi contoh. Selain itu, apakah Anda ingin memasuki pavilion dalam dan untuk melihat-lihat? Mu Ziyu sedikit bingung. Dengan kekuatanmu, kali ini kamu bisa memasuki gerbang dalam 10 kali. Dan ada lebih dari 1 bulan tersisa untuk kompetisi penilaian. Setelah kamu memasuki gerbang dalam, tidak baik untuk memasuki gerbang dalam Dangye secara terbuka? Keraguan Mu Ziyu cukup normal, bayangkan saja seorang murid yang bisa masuk ke gerbang dalam tanpa kecelakaan. Jika itu bukan masalah yang mendesak, apakah itu akan tinggal 1 bulan lagi? Namun, Qin Yichen tidak bisa menunggu setelah kompetisi penilaian. Setelah itu selesai, saya khawatir itu akan memasuki tingkat pencobaan berikutnya dari roda surga. Mengenai semua ini, Mu Ziyu sama sekali tidak mengetahuinya, dan dia masih membujuk dengan sepenuh hatinya. Junior, kamu harus berlatih dengan ketenangan pikiran selama 40 hari yang tersisa, sehingga jiwamu lebih stabil. Jika kamu selalu memikirkan pil pintu dalam, sebaliknya, itu akan membuatmu tidak stabil. Bagaimanapun, hati mencari tahu tidak boleh kacau. Petik 2.